Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meira. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Nunci, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain, Rahasia Hidup Bahagia dan Sukses dari Korea, karya Eunhee Hong. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab ketiga dari buku ini yang berjudul Penghambat Nunci. Bab 3. Penghambat Nunci. Setiap upaya radikal untuk menjalani hidup sebaik mungkin menuntut Anda untuk meninjau nilai-nilai budaya sepanjang hidup yang menghadang Anda. Setiap orang terlahir dengan potensi memiliki nunci. Namun untuk menggalinya, Anda harus menantang sebagian kearifan yang telah Anda peroleh dan telah dijejarkan kepada Anda sejak lahir. Saya menamakan unsur-unsur budaya ini penghambat nunci. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa mereka lebih menyukai perilaku tertentu ketimbang yang lainnya, dan bahwa perilaku ini mungkin saja menghalangi kemampuan mereka membaca dan berhubungan dengan orang lain itu. Sebagian bias budaya Barat adalah sebagai berikut. Yang pertama, empati lebih berarti daripada pemahaman. Yang kedua, suara lebih berarti daripada hening dan diam. Yang ketiga, sikap terbuka lebih dihargai daripada sikap tertutup. Yang keempat, tonjolan-tonjolan tajam lebih dihargai daripada permukaan yang bulat. Yang kelima, individualisme lebih dihargai daripada kolektivisme. Mari kita teliti nilai-nilai yang sudah tertanam dalam hidup kita ini satu demi satu dan menunjukkan bagaimana masing-masing dapat menghalangi Anda untuk meraih kehidupan yang lebih baik melalui nunci. Penting untuk diperhatikan bahwa berbagai bias tertentu sangat sulit dibuang, tetapi hanya dengan menyadarinya saja sudah akan meningkatkan nunci Anda. Penghambat nunci yang pertama, empati lebih berarti daripada pemahaman. Jalan ke neraka dibangun dengan empati. Nunci dan empati memiliki kesamaan. Kedua karakteristik ini bertujuan memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, dengan sasaran utama meringankan penderitaan orang tersebut. Yang jadi masalah dalam sikap mental Barat modern adalah penekanan empati secara berlebihan. Untuk alasan tertentu, empati menempati posisi raja di antara berbagai kebajikan dan dianggap sebagai satu-satunya yang terbaik dalam memahami orang lain. Kendati memang benar bahwa semua manusia ditandai dengan kemampuan mereka dalam berempati. Masalahnya tetap saja adalah bahwa bila ditilik secara terpisah, empati telah dinilai secara berlebihan. Empati bisa mementingkan diri sendiri, dan saya akan berargumen bahwa empati itu tidak selalu membawa kita kepada pemahaman. Empati itu berpusat pada orang yang merasakannya, perasaan Anda. Karena empati dan nunci mudah sekali saling disalahartikan, saya telah membuat perbandingan antara nunci dan empati di bawah ini. Yang pertama, nunci kadangkala menuntut kita untuk menanggung ketidaknyamanan pribadi demi orang lain. Nunci dan empati sama-sama memiliki hal ini. Empati kadangkala menuntut kita untuk menanggung ketidaknyamanan pribadi demi orang lain. Lalu, nunci berfokus kepada suasana ruangan secara keseluruhan, sedangkan empati berfokus kepada orang yang berbicara dengan Anda atau kepada satu kelompok yang sama, kelompok minoritas tertentu, ke negara yang tengah dilanda kelaparan misalnya. Sedangkan nunci kadang-kadang diam adalah respon terbaik. Sedangkan empati berbicara kepada pihak yang menderita biasanya merupakan tindakan yang diharapkan. Lalu untuk nunci, Anda mengamati seraya menjaga jarak mental. Sedangkan empati, Anda berusaha menyusup ke dalam pikiran orang lain. Nunci tidak memiliki unsur moralitas. Empati adalah tindakan yang benar
dari sudut pandang sosial dan religius. Nunci, kita bisa netral secara emosional, sedangkan empati, unsur emosi sangat kuat sehingga orang lain bisa memanfaatkan kita. Nunci, netral dari gender. Kalau untuk empati kerap dianggap sebagai perilaku feminim. Sedangkan nunci, kecepatan amat-amat penting. Sedangkan empati, kecepatan tidak berpengaruh. Seperti yang Anda lihat, empati dan nunci amat berbeda. Kendati Anda membutuhkan keduanya agar bisa menjalin hubungan harmonis dengan orang lain atau hanya untuk memahami mereka. Dari pengalaman pribadi saya sebagai perempuan Asia yang disayang guru, empati adalah senjata yang orang lain coba todongkan kepada saya. Saya mengatakan itu ketika seorang telah menegur saya agar bersikap lebih berempati. Sebagian karena mereka mencoba untuk mempermalukan saya agar lebih mudah ditundukkan. Sebagian lagi, mereka mencoba untuk mengurangi kehati-hatian saya supaya bisa mengambil sesuatu dari saya. Empati tanpa nunci bagaikan kata-kata tanpa tata bahasa atau sintaksis. Bebunyian tanpa makna. Pernahkah Anda mencoba membeli karpet di pasar tradisional Arab? Penjualnya sering mengatakan bahwa ia harus memberi makan keluarganya. Maksud saya paham bahwa orang harus memberi makan keluarganya, dan saya berempati terhadap hal itu. Tetapi bila Anda tidak dapat menghidupi diri sendiri dengan 10.000% keuntungan untuk selai alas kain yang minggu lalu sudah dipakai sebagai ganjal sadel di punggung unta, Anda telah melakukan sesuatu yang keliru. Anda menggonggong di pohon yang salah, kawan. Saya saksikan empati Anda dan saya bangkitkan nunci Anda. Akhir-akhir ini kita kerap mendengar istilah narsistik, sosiopat, dan psikopat. Kesamaan ketiganya adalah ketidakadaan empati. Namun mungkin saja kita memiliki empati berlebihan. Hal tersebut dapat membawa kita menjadi korban dari orang-orang semacam itu. Bila Anda mengalami KDRT misalnya, empati adalah musuh Anda. Empati bisa membuat Anda terbunuh. Para penganiaya diketahui menyasar orang yang punya empati karena orang seperti itu lebih mungkin memaafkan perilaku buruk bila penganiayanya adalah orang yang lelah atau memiliki masa kecil yang buruk. Nunci di sisi lain dapat membantu Anda mengenali penganiayaan sebelum hal itu terlanjur jauh. Nunci dapat menyelamatkan hidup Anda. Pandangan orang Korea tentang empati. Tentu saja orang Korea bukan monster. Mereka juga menghargai empati sebagaimana mereka menjunjung tinggi nunci. Bahkan orang Korea punya ungkapan mengenai pentingnya empati. Ganti dan berpikirlah. Ungkapan dalam bahasa Korea yang berasal dari bahasa Tionghoa dilafalkan yukji saji. Dengan kata lain, lihatlah setiap hal dari sudut pandang yang berbeda. Ungkapan yang setara dalam bahasa Inggris mungkin adalah put yourself in someone else's shoes. Coba kenakan sepatu orang lain. Namun, sebagaimana yang akan Anda lihat langsung, ada perbedaan mendasar antara versi bahasa Korea dan bahasa Inggris. Ungkapan dalam bahasa Korea, ganti posisi dan berpikirlah, hanya bermakna pindah atau dalam pemahaman nunci, posisikan diri di bagian lain di ruangan itu seperti seekor kucing. Namun ungkapan dalam bahasa Inggris, cobalah kenakan sepatu orang lain, berarti cobalah berpura-pura menjadi orang itu. Saya selalu mendapati adegan itu berputar-putar. Mengenakan sepatu orang lain adalah cara penularan penyakit kulit, pun merupakan pelanggaran terhadap batas-batas privasi. Dengan mengatakan bahwa Anda tidak paham seseorang sampai bisa mengenakan sepatu mereka, menuntut kedekatan yang tidak seharusnya diminta oleh pelajaran hidup apapun. Bila Anda mengenakan sepatu orang lain, Anda mengorbankan kemampuan Anda sendiri untuk melihat masalah mereka dan situasi keseluruhan secara objektif. Memparafrase pengamatan terkenal dari penulis Prancis abad ke-19, Guy de Maupassant, Menara Eiffel adalah satu-satunya tempat di Paris
yang membuat Paris tidak dikenali. Bila Anda mencoba menjadi orang lain, mustahil Anda melihat mereka secara objektif karena Anda sudah terlalu dekat. Katakanlah Anda mengerahkan seluruh rasa empati yang Anda miliki dan tetap saja meleset karena belum pernah mengalami secara langsung apa yang dialami orang lain dan tidak dapat membayangkan diri Anda berada dalam situasinya. Apa yang Anda katakan? Maaf, saya tidak merasakan apa-apa. Bagaimana seorang dokter ahli bedah mesti mengobati pasiennya bila mereka sepenuhnya merasakan pikiran pasien yang sakit itu? Salah satu sahabat saya adalah seorang dokter. Dia tidak mau menerima saya sebagai pasiennya. Mengapa? Karena empatinya yang berlebihan kepada saya sebagai teman bisa menghalanginya melakukan evaluasi yang objektif. Seorang ninja nunci sejati dapat menangkap perasaan orang lain, apakah mereka bisa memahami orang tersebut atau tidak. Menggunakan nunci, artinya Anda dapat menangkap sepenuhnya apa yang sedang terjadi, bahkan bila Anda tidak memiliki kesamaan apapun dengan orang tersebut, walaupun Anda tidak berbahasa yang sama. Penghambat nunci yang kedua. Suara lebih berarti daripada hening dan diam. Dalam budaya barat kita seringkali tidak menganjurkan kontemplasi dalam hening. Sampai-sampai bila seseorang terdiam untuk berpikir, sebelum menjawab pertanyaan kita berkata, "Halo, bumi memanggil Tom. Kamu dengar tidak sih?" Nunci adalah kemustahilan bagi mereka yang tidak punya kemampuan untuk membuat pikiran menjadi diam. Pentingnya, mengheningkan pikiran mungkin jadi jauh lebih masuk akal bila Anda memahami bahwa nunci tidak 100% bersifat budaya, melainkan lebih bersifat biologis. Nunci adalah suatu cara menghormati kelima indera Anda, firasat, yang oleh banyak guru modern disebut otak kedua dan merupakan otak instiktif Anda yang lebih arif dan lebih tua. Otak secara umum terbagi atas 3 bagian. Otak neokorteks yang mengendalikan sebagian besar pikiran rasional adalah bagi primata bagian otak terbesar. Bagian otak ini merupakan bagian yang paling akhir berkembang dalam proses evolusi dan merupakan bagian yang paling lambat berkembang dalam masa hidup manusia. Dengan kata lain, itulah bagian otak paling muda, tetapi merupakan bagian yang berpikir yang paling cerdas. Bagian otak tertua kedua adalah otak limbik, otak yang dimiliki semua jenis mamalia. Otak ini mengontrol emosi. Otak yang tertua adalah otak reptilia, yang mengatur insting dan moda bertahan hidup. Otak nunci, katakanlah demikian, membutuhkan ketiga bagian otak, neokorteks, limbik, dan reptilia, dengan penekanan pada neokorteks. Dalam kehidupan modern di barat, kita menghargai otak neokorteks yang besar lebih dari yang lainnya, dan itu masuk akal karena kita tidak mungkin menjadi manusia tanpa neokorteks. Namun, otak ini teramat gaduh, menenggelamkan berbagai pesan yang dikirimkan oleh bagian otak lain dan tubuh kita, agar bisa menyelaraskan diri dengan otak yang lebih tua, lebih tenang, dan instingtif. Anda dituntut untuk mempelajari teknik-teknik yang mengalahkan otak lebih muda, yang gaduh, dan memiliki lebih banyak tuntutan. Kadang-kadang disebut pikiran monyet karena selalu meraih apapun yang baru. Itulah sebabnya para pemimpin spiritual dan filosof mulai dari Buddha sampai Yesus, Marcus Aurelius, para ilmuwan Talmud, pemimpin dan filosof Katolik era awal, dan Eckhart Tolle mendorong orang untuk bermeditasi, berdoa, dan belajar untuk hening. Bertindak dari keadaan tenang adalah cara terbaik untuk melatih nunci. Keheningan begitu sederhana, tetapi tidak mudah. Ada orang yang ngeri duluan membayangkan meditasi dan doa, dan saya tidak dapat meyakinkan mereka sebaliknya. Namun, ada beberapa metode
sekuler yang dapat Anda gunakan untuk mengheningkan pikiran jika opsi-opsi itu tidak menarik. Anda dapat melakukan apa yang kadang-kadang saya lakukan sewaktu merasa otak saya menderu-deru. Dalam benak, saya mengulangi atau meringkas setiap kalimat yang dikatakan lawan bicara ketika mereka mengatakannya. Latihan ini membantu saya tidak sampai gelisah, mencegah saya menyela pembicaraan, dan membuat saya terlihat sedang menyimak dengan seksama. Karena memang saya sedang menyimak. Mendengarkan seseorang adalah cara paling cepat untuk mendapatkan kepercayaan dan afeksi seseorang. Itu karena sebagaimana yang sudah disampaikan oleh orang-orang besar sebelum saya mengatakannya di sini. Setelah pangan dan papan, kebutuhan utama manusia adalah perasaan bahwa ia didengar. Kebanyakan orang bahkan tidak peduli apakah Anda setuju atau tidak dengan mereka. Mereka hanya ingin Anda mendengarkan. Penghambat nunci ketiga. Sikap terbuka lebih dihargai daripada sikap tertutup. Mereka yang ekstrovert entah mengapa dianggap sehat dan bahagia, sementara yang introvert dianggap antisosial dan pemurung. Bila salah satu dari pasangan menikah adalah seorang ekstrovert dan yang lainnya introvert, mereka bisa kerap bertengkar untuk hal yang sama sekali berkali-kali di acara pertemuan. Mengapa kamu menghilang ke sudut ruangan sementara teman-temanmu semua ada di sini? Di kebanyakan kasus, teman-teman pasangan ini akan berpihak kepada si ekstrovert dan menarik si pendiam menuju pusat perhatian untuk meringankan beban sosial mereka. Mereka yang ekstrovert dalam hal ini seharusnya mengevaluasi asumsi-asumsi mereka. Mengapa Anda begitu yakin bahwa si pendiam tidak punya kontribusi apapun bagi atmosfer ruangan itu? Bila jarak si introvert membuat Anda merasa tidak nyaman, mengapa Anda berasumsi itu salah si introvert dan bukan salah Anda? Tidak bisakah Anda berpura-pura sedang berada di sebuah ruang tamu di abad ke-19 dan setiap orang ada di sana hanya karena tempat itu adalah ruang terhangat di rumah dan semuanya bebas saja untuk menyulam, tidur, main kartu, atau berbuat apapun yang ingin mereka lakukan? Bila Anda punya kesempatan, cobalah mengobrol dengan si introvert dan kenalilah dia lebih dalam. Kemungkinan Anda akan mendapati bahwa para introvert tahu lebih banyak dinamika sosial kelompok sosial Anda melebihi orang-orang lain yang ada di sana. Pilihan mereka untuk menarik diri dari ruangan memungkinkan mereka untuk menangkap dinamika seluruh ruangan itu dan berbagai pertanda nonverbal yang luput dari pengamatan mereka yang ekstrovert. Penghambat nunci yang keempat. Tonjolan-tonjolan tajam lebih dihargai daripada permukaan yang bulat. Salah satu buku favorit saya semasa bertumbuh besar adalah novel anak-anak kesayangan karya Roald Dahl berjudul James and the Giant Peach. James, seorang anak yatim piatu, diberi lidah buaya ajaib dan tak sengaja ia cecerkan ke tanah, sehingga menumbuhkan buah persik raksasa hasil mutasi yang digunakannya untuk menjelajah dunia dengan satu tim serangga mutasi berukuran amat besar. Dalam satu adegan, buah persik itu diserang oleh hiu-hiu di lepas pantai Portugal. Tetapi jangan takut, buah ini terlalu besar dan terlalu bundar untuk ditelan oleh hiu-hiu, dan ia selamat. Kisah ini selalu membuat saya memikirkan nunci, dan makhluk yang memiliki nunci seperti buah persik raksasa James ini, bulat, besar, tanpa tonjolan tajam yang bisa dijadikan pegangan atau digunakan untuk menyerang Anda. Jadilah buah persik, jadilah makhluk yang tak terpengaruh oleh hiu. Masyarakat Barat cenderung mendukung perilaku memaksa. Hal itu lumrah saja. Orang-orang yang gemar sikut-menyikut mencoba menarik perhatian Anda, dan tentu saja kita pun lebih memperhatikan mereka. Namun siku yang tajam menciptakan suasana yang tidak mulus, yang menimbulkan dua akibat. Pertama, tonjolan itu bisa melukai orang lain, baik disengaja atau tidak.
Dan kedua, Anda menyediakan tonjolan pegangan untuk mereka raih erat-erat dan mungkin tak akan mereka lepaskan lagi. Tetaplah menjadi bulat dan interaksi Anda dengan orang lain akan selalu mulus dan mudah. Anda tidak harus mengubah perilaku secara radikal. Kebulatan lebih merupakan keberadaan kita alih-alih tindakan. Bagaimana menjadi orang yang bulat? Kali berikutnya Anda terlibat dalam konflik, jangan ucapkan apapun yang terlintas di kepala. Pertama, tarik nafas dalam-dalam dan ajukan 2 pertanyaan sederhana ini kepada diri sendiri sebelum Anda berpikir dan bertindak. Apa yang aku lakukan dan mengapa? Terdengar konyol bukan? Namun itu manjur. Jawaban terhadap pertanyaan bahkan tidak penting dengan bertanya kepada diri sendiri apa yang sedang Anda lakukan. Anda sudah keluar dari pikiran Anda dan menempatkan diri dengan lingkungan. Anda menciptakan kebulatan. Pertanyaan itu menciptakan kekuatan yang segera menstabilkan pikiran Anda. Seolah perahu yang semula terombang-ambing tiba-tiba saja menjadi tenang. Apakah Anda nyaris menegur seorang kolega karena pekerjaannya yang buruk? Bertanyalah pada diri sendiri, apa yang aku lakukan dan mengapa? Tidak berarti Anda tidak boleh menegur kolega Anda yang tidak becus itu. Silakan saja, mungkin dia memang pantas ditegur. Namun interaksi itu kemungkinan akan lebih menguntungkan Anda bila pertanyaan ini sudah terlebih dahulu Anda ajukan. Walaupun Anda tidak mengubah sikap atau kata-kata Anda akan mengatasi situasi itu dengan lebih terkendali. Bila tidak, Anda akan bertindak dari kegalauan dan kebingungan. Cobalah untuk menggambar sebuah lingkaran sambil duduk di dalam perahu yang bergoyang. Tidak bisa, Anda akan menghasilkan tonjolan-tonjolan yang tajam. Penghambat nunci yang kelima. Individualisme lebih dihargai daripada kebersamaan. Di Korea, bila seorang anak tidak sabar, misalnya, bila mereka telah menunggu lama dalam antrian panjang meja prasmanan dan mengeluh, "Kita sudah menunggu lama sekali, saya sudah lapar." Orang tuanya tidak akan berkata, "Oh, kasihan sekali kamu nak, nih ada anggur di dalam tas dan sudah dibelah-belah." Mereka akan berkata, "Memangnya di dunia ini cuma ada kamu?" Itu teguran yang sangat lumrah dilontarkan oleh para orang tua. Dengan kata lain, "Ya ampun nak, semua orang dalam antrian ini juga lapar. Kamu pasti sadar kalau kamu punya nunci." Atau dalam contoh lain, tak semuanya adalah tentang kamu. Itu merupakan bagian teramat penting dalam pengasuhan di Korea dan merupakan konsep penting dalam nunci. Orang-orang Korea mengajarkan konsep ini kepada anak-anak mereka dengan berbagai cara. Misalnya, sekolah-sekolah di Korea biasanya tidak memiliki petugas kebersihan. Murid-murid membentuk kelompok dan bergantian membersihkan kelas setiap hari usai sekolah. Itu artinya memberi berbagai pelajaran kehidupan. Antara lain, makin rapi kamu di kelas, makin sedikit waktumu untuk membersihkannya. Pelajaran lainnya menanamkan semacam kesadaran tentang kelas sebagai sebuah sarang yang baik untuk seseorang, baik untuk semuanya. Pada tahun 2017, ada sebuah video viral mengenai kecelakaan mobil yang terjadi di Korea Selatan di sebuah terowongan panjang. Dalam tempo 1 menit, semua mobil di terowongan itu membentuk semacam jalur nyawa, supaya mobil ambulan dapat memasuki terowongan itu begitu sampai. Setiap pengemudi dengan cepat meminggirkan mobilnya jauh ke sebelah kanan dan memarkirkannya rapat ke dinding terowongan, agar ada ruang di tengah-tengah jalan. Ada beberapa video serupa dari Tiongkok dan Jerman, sangat menakjubkan untuk ditonton, dan hal itu hanya dapat terjadi di suatu budaya yang menjunjung tinggi kolektivisme dan bukan hanya individualisme. Di banyak budaya yang menempatkan individualisme sebagai yang paling prima, jalur nyawa seperti itu tidak akan bisa terbentuk. Banyak pengemudi mungkin tidak akan memiliki cukup nunci untuk memahami apa yang tengah dilakukan oleh para pengendara lainnya. Atau mungkin mereka sudah memperhatikan bahwa mobil-mobil lain sudah menepi ke satu sisi dan berkata, "Apa yang dilakukan para idiot itu?"
Oh baguslah, sekarang jadi ada jalur kosong, jadi saya bisa bebas bablas terus di terowongan ini. Dan kemudian inilah yang bertanggung jawab atas terhalangnya ambulan yang sedang menuju lokasi kecelakaan. Selamat, wahai para pembunuh. Bagi banyak di antara kita, kata kolektivisme bahkan terdengar kotor. Sebagian dari Anda mungkin mengernyitkan dahi mendengar kata itu, atau berpikir tentang video lama propaganda Soviet. Namun, jangan khawatir, Anda tidak harus menanggalkan individualisme Anda. Anda hanya harus mengakui bahwa Anda hanyalah salah satu bagian dari sarang pikiran. Lain kali, bila Anda kebetulan menonton acara olahraga atau menontonnya di televisi, cobalah mencatat berbagai kejadian ketika para penonton seolah sedang memikirkan hal yang sama. Pada pertandingan bisbol Amerika atau pertandingan sepak bola Piala Dunia FIFA, misalnya orang-orang akan membentuk gerakan gelombang dikenal juga sebagai Mexican Wave, di mana sekelompok orang akan berdiri dan duduk dengan cepat, bergantian baris demi baris, untuk menciptakan gelombang di seluruh stadion. Dan di pertandingan rugby di Inggris, para supporter mungkin mulai menyanyikan lagu Swing Low Sweet Chariot. Siapa yang mengatakan kepada para supporter itu kapan waktu untuk memulai melakukannya? Bagaimana kebiasaan itu menyebar secara global? Tak seorang pun benar-benar tahu. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kita sudah menjadi kolektif. Bila diperluas, itu artinya perilaku kita mempengaruhi yang lainnya, suka ataupun tidak suka. Tujuan saya di sini bukanlah untuk menghilangkan berbagai prasangka Anda. Semua itu tidak bisa dihilangkan. Semua sudah menjadi bagian dari kebiasaan Anda. Namun kesadaran akan semua hal itu akan membawa Anda kepada jalur yang tepat menuju nunci. Kesadaran bukanlah sekedar kosakata yang sedang naik daun yang terasa mengganggu di masa modern ini. Ini merupakan cara memberitahu otak bahwa Anda siap melakukan lompatan besar untuk menjalani hidup yang terbaik. Kuis singkat, hanya bercanda. Tidak ada kuis untuk bab ini. Mengatasi prasangka adalah soal membuka pikiran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri, bukan terpaku pada jawaban-jawaban yang benar. Dengan kata lain, pertanyaan itulah jawabannya. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.